Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan teknik fermentasi ya. Kali ini tema materi kita adalah fermentasi bahan pangan. Ya, kita langsung saja. Ya, sebelumnya pada perkuliahan kali ini rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan jenis-jenis fermentasi bahan pangan, baik itu dari segi sumbernya maupun dari segi jenis fermentasinya ya. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih jauh. Nah, fermentasi bahan pangan ini sebelumnya kita udah pernah bahas sekilas ya di pertemuan pertama tentang overview materi perkuliahan teknik fermentasi. Nah, fermentasi bahan pangan ini sudah merupakan fermentasi kuno gitu ya. Nah, meskipun kuno, ini pasti memiliki misteri atau keilmuan yang menarik untuk kita gali gitu, kita dalami terutama dalam hal mikroorganismenya. Gitu. Nah, saya dalam pembuatan bir, roti, kecap, dan tauco, karena dulu itu mereka tidak punya teknologi ya, teknologi canggih gitu untuk mengawetkan bahan pangan. Kalau kita sekarang ada refrigerator, ada freezer gitu. Nah, dulu tidak ada sehingga fermentasi digunakan untuk mengawetkan bahan pangan atau hasil panen dan sebagainya. Nah, fermentasi bahan pangan itu sendiri adalah proses yang dilakukan untuk memproses bahan pangan dengan bantuan mikroorganisme atau enzim untuk menghasilkan produk yang sudah mengalami perubahan biokimia dan fisika ya. Jadi dengan kehadiran enzim atau mikroba di dalam bahan makanan itu nanti si bahan pangan itu akan mengalami perubahan fisik maupun biokimia. Ya, misalnya apa? Perubahan fisik, kasarnya keras jadi lembek, kasarnya padat jadi cair, gitu ya. Kalau perubahan biokimia, yaitu ada perubahan kimianya ya, misalnya dihasilkan alkohol, dihasilkan asam laktat, gitu ya, dan sebagainya. Mikroorganisme yang terlibat dalam bahan pangan ini bisa bakteri, yeast, atau mold. Ya. Apa perbedaan bakteri, yeast, atau mold? Nah, bakteri itu mikroba, teman-teman pasti sudah pada paham ya, perbedaan bakteri, yeast, atau mold. Nah, bakteri ini mikroba prokariot yang terdiri dari satu sel atau banyak sel. Bentuknya bisa bulat, batang, lengkung, atau spiral. Nah, dan dia biasanya substrat fermentasi untuk bakteri ini bisa karbohidrat, protein, juga lemak. pH tumbuhnya sekitar 5-8, suhu optimumnya antara 20-30. Nah, dia bisa aerob atau anaerob ya. Nah, lalu kalau yeast seperti apa? Kalau yeast yeast ini akrab dipanggil juga dengan hamir atau ragi ya, atau golongan Saccharomyces cerevisiae ya contohnya. Nah, dia bersel tunggal. Ini ukurannya jauh lebih besar ya, 5-10 kali dari bakteri. Bentuknya bisa bulat, oval, silinder, segitiga, seperti botol atau seperti lemon dan lain-lain. Dia bersifat eukariot. Ya, kondisi fermentasi yeast, dia fakultatif anaerob ya. pH-nya rentangnya jauh, sangat asam sampai agak basah, sampai basah ya, 8,5. Suhunya juga agak jauh, 20-45 derajat Celcius. Nah, kalau tadi apa? Ragi ya, golongan Nah, sekarang ini adalah malt atau kapang ya, atau dia jamur ya, multiseluler, banyak sel, dia bentuknya benang berfilamen ya, mudah dilihat karena dia berselaput seperti kapas. Eukariot terdiri dari hifa atau kumpulan benang-benang yang membentuk miselium.
Nah, beberapa memiliki septa atau penyekat pada hifa. Nah, mold ini lebih besar dari yeast. Ya, kondisi fermentasinya aerob, suhunya 20 sampai 37 derajat Celcius. Nah, lalu fungi atau fungi. Ini perbedaan yeast dan mold. Jadi yeast dan mold itu adalah sama-sama golongan fungi, ya. Tapi mold itu memiliki hifa, kalau yeast itu dia memiliki kayak apa namanya tunas, cabang tunas pada sel yeast itu, seperti itu ya. Jadi ini sama-sama golongan fungi. Nah, contoh fermentasi bahan pangan dengan yeast ini berbagai spesies yeast ya, contoh ya, Brettanomyces bruxellensis itu untuk fermentasi bir, wine, buah, dan yogurt gitu ya. Nah, ini Saccharomyces cerevisiae ini yang sering kita jumpai ya. Nah, misalnya untuk soft drinks, jus, gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan itu ya, karena ini termasuk hammer. Kita menggunakan Saccharomyces ya untuk fermentasi roti gitu ya, atau donat dan sebagainya. Nah, ini banyak. Jadi setiap bahan pangan dia punya spesies yeast yang khusus gitu ya, yang spesifik. Nah, lalu fermentasi bahan pangan dengan malts ini kebanyakan golongan Aspergillus, ada juga Eurotium dan Penicillium. Nah, ini bahan pangannya Aspergillus flavus ini untuk kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Aspergillus niger untuk buah dan kacang, sayur dan sebagainya. Dan kebanyakan memang untuk kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini kan salah satu contohnya tempe ya. Kita menggunakan molds itu untuk fermentasi kedelai menjadi tempe. Nah, lalu kita pahami tentang nutrisi dan metabolisme mikroba ya. Nah, kebutuhan nutrisi mikroba itu apa saja? Itu sumber energi, karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Terus sumber mineral, ya. Sumber mineral itu dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, besi, zinc, tembaga, kobalt, dan mungkin ada beberapa lagi trace mineral ya. Sumber vitamin pasti ya, sumber air. Ini sebagaimana halnya kita memerlukan makanan atau zat gizi, mikroba juga seperti itu. Dia juga butuh vitamin, mineral dan sebagainya ya. Nah, di dalam metabolisme mikroba dia sama seperti kita ya, melibatkan katabolisme ya, perombakan senyawa kompleks menjadi energi ya. Nah, dan anabolisme, penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Atau biosintesis makromolekul ya. Selanjutnya, nah perubahan bahan pangan disebabkan karena fermentasi mikroba. Mikroba apa saja? Jadi ada tadi ya substrat yang menjadi bahan pangan yang menjadi substrat itu substrat mikroba bisa karbohidrat, bisa protein, bisa lipid. Nah, sehingga ini mikroba fermentatif yang memecah karbohidrat, ada juga mikroba proteolitik yang memecah protein. Nah, ini ciri khasnya ya, kalau yang memecah mikroba proteolitik ini menghasilkan bau busuk. Sehingga kita kalau misalnya mencium kayak membusukkan ikan atau daging, dia kenapa suka tercium bau busuk ya? Itu karena dia kan banyak kandungan sulfur ya, dari asam amino yang mengandung sulfur, ada asam amino itu banyak mengandung nitrogen kan ya. Nah, itu
itu kan menghasilkan gas amonia, H2S, kayak gitu ya. Itu yang menyebabkan bau. Lalu mikroba lipolitik atau lipid ini memecah lemak menjadi asam lemak dan menghasilkan bau tengik. Kita kalau misalnya minyak atau mentega ya yang kadaluarsa itu biasanya bau tengik ya, karena dia ada ya proses ya biokimia yang menghasilkan bau itu. Apa namanya? Nama reaksinya ya. Tapi ada tuh di reaksi lemak ya. Reaksi lemak ada penyabunan dan sebagainya itu ada juga reaksi yang menyebabkan bau tengik. Nah, pada dasarnya fermentasi itu yang diharapkan itu adalah untuk mikroba fermentatif ya yang memecah karbohidrat ya. Dengan adanya mikroba fermentatif ini dia akan bisa menekan pertumbuhan mikroba yang bersifat proteolitik dan lipolitik sehingga proses fermentasi ini bahan pangan ini sangat menguntungkan karena karbohidrat yang ingin menjadi senyawa sederhana yang sangat kita butuhkan gitu ya untuk kesehatan dan hal-hal yang merugikan bahan pangan seperti pembusukan dan bau yang tengik itu menjadi menurun atau bahkan tidak ada ya, tidak terjadi di bahan pangan yang kita fermentasi. Nah, bahan pangan hewani yang itu banyak mengandung protein dan lemak. Pada bahan pangan hewani dia tidak terjadi fermentasi, namun terjadi pembusukan dan ketenkan. Tapi nanti kita pelajari ya di bahan pangan fermentasi hewani itu juga ada tekniknya sehingga bisa fermentasinya itu bisa berhasil, ya, tidak menyebabkan busuk yang merugikan, pembusukan bahan yang merugikan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya pengaruh fermentasi terhadap mutu bahan pangan. Apa saja manfaat yang kita dapatkan dari fermentasi bahan pangan ini adalah pengayaan diet dengan flavor, aroma, dan tekstur. Ya. Jadi bisa lebih enak, bisa lebih tercium aromanya, dan teksturnya bisa lebih lembut, ya, bisa lebih ramah untuk dikonsumsi. Ini pengawetan yang tadi dijelaskan gitu ya, karena dia menekan pertumbuhan bakteri proteolitik dan lipolitik ya. Lalu pengayaan zat gizi ini sangat jelas ya dari hasil katabolisme mikroba, dia menghasilkan berbagai vitamin dan mineral ya yang kita butuhkan, juga asam-asam organik ya. Nah, ini detoksifikasi asam organik. Biasanya yang berperan di sini adalah asam-asam organik yang dihasilkan oleh mikroba. Itu bersifat ada yang bersifat antioksidan, juga detoks untuk tubuh kita ya. Nah, ini mengurangi waktu pengolahan bahan pangan, mohon maaf ya. Ya seperti yang disampaikan, untuk mendapatkan tekstur yang lembut gitu tidak perlu menggunakan api gitu ya. Nah, itu jadi menyingkat proses pengolahan ya. Memang waktu fermentasi itu beragam ya. Bukannya menjadi lama ya kalau fermentasi itu gitu ya, betul. Tapi maksudnya di rentang waktu itu kita tidak perlu menunggu secara khusus gitu, seperti kita memasak di atas kompor ya. Tapi kita cukup mendiamkannya dan ya lalu menikmatinya gitu hasil fermentasi itu. Ya. Fermentasi dapat menghasilkan senyawa yang bersifat fungsional ya, yang mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Nah, ini setelah dikaji ya nggak cuma enak, maksudnya enak, segar dan sebagainya, tapi zat terutama ini ya pengayaan zat gizi, detoksifikasi dan sebagainya, dia berpengaruh pada fungsi fisiologis tubuh sehingga bisa digolongkan sebagai pangan fungsional. Apa itu pangan fungsional? Pangan fungsional yaitu suatu produk yang
berupa produk pangan. Jadi produk pangan itu bukan berupa tablet, serbuk, atau kapsul gitu ya. Dia layak dikonsumsi dan mempunyai fungsi tertentu saat dicerna. Jadi misalnya ada suplemen misalnya, dia isinya bahan pangan, tapi sebetulnya kayak misalnya sayuran ya yang dibikin serbuk dan dibuat ke dalam kapsul. Nah, itu bukan pangan fungsional. Jadi pangan fungsional itu berupa makanan, ada proses cernanya, kita kunyah gitu kan, ditelan dan sebagainya. Nanti ada proses lagi di saluran cerna yang secara sistematis sampai ke usus. Dia juga memberikan proses memberikan manfaat ya buat usus kita itu. Ya, jadi memang berupa makanan fungsional. Sudah jelas sekali ya, produk fermentasi itu memang sumbernya kan dari makanan ya. Nah, maksudnya dia secara memberikan manfaat gitu untuk fungsi fisiologis tubuh. Nah, komponen fungsional ini vitamin, mineral, gula, asam lemak tidak jenuh, peptida atau protein, asam amino, serat pangan, prebiotik, probiotik, kolin, lecitin, karnitin, squalene, isoflavon, fitosterol, polifenol gitu ya. Nah, ada orang yang misalnya saya ingin mendapatkan isoflavon gitu, lalu dia mengkonsumsi suplemen isoflavon gitu. Padahal isoflavon ini tinggi pada kedelai, tempe gitu ya, tauco misalnya dan sebagainya. Nah, itu bukan pangan fungsional ya. Jadi ada hal-hal yang tidak didapatkan ya fungsi cerna itu. Padahal tubuh kita ini organ-organ pencernaan ini memiliki pengaruh gitu ya pada imunitas, pada kesehatan kita gitu ya, sehingga harus betul-betul difungsikan. Melalui apa? Melalui bahan makanan. Nah, ini fenomenanya adalah banyak mungkin karena tren yang berkembang, misalnya makan ya, pola makannya misalnya senang mie atau makanan-makanan apa gitu ya yang kurang serat, sehingga terutama nih anak-anak atau generasi milenial ya sulit untuk mengkonsumsi fresh food, makanan segar kayak sayur, buah gitu ya. Bahkan ibu dulu waktu ya ada gitu ya, waktu Botram gitu ya, angkatan-angkatan awal, ada mahasiswa yang tidak suka rujak gitu. Kenapa gitu? Dia itu hanya tidak suka makanan yang raw food gitu. Raw food itu makanan mentah ya. Padahal itu yang mengkonsumsi rujak kan tidak perlu dimasak ya gitu. Dan itu segar, semakin singkat proses pengolahan, bahkan misalnya tidak ada pengolahan pada bahan pangan itu. Ini untuk yang tumbuhan atau sayuran ya, mas saya daging langsung makan segar-segar enggak ya. Nah, itu semakin bagus gitu. Kayak misalnya salad gitu ya, salad buah, salad sayur gitu ya. Ya minimal di jus ya atau di blender. Jadi dia tidak terbiasa katanya mengkonsumsi makanan segar. Padahal itu adalah pangan fungsional yang sangat-sangat berpengaruh untuk kesehatan dan pencernaan ya. Gitu. Jadi kita harus membiasakan tidak pilih-pilih makanan, terutama raw food, gitu. Karena dia ya gitu pengaruhnya sangat tinggi ya untuk kesehatan. Nah ini kenapa raw food? Nah salah satunya adalah dia mengandung serat pangan dan bertindak sebagai prebiotik di lingkungan usus kita. Ya ini ya yang digaris bawahi dan di bold itu adalah prebiotiknya ini ya. Jadi kalau misalnya semakin miskin serat pangan atau prebiotik di dalam usus kita ya, semakin miskin juga keragaman mikroorganisme di dalam usus dan semakin tidak sehat tubuh kita. Karena usus kita 70% berpengaruh pada kondisi kesehatan kita gitu ya secara keseluruhan dari otak, kulit gitu ya sampai ke organ-organ penting yang lainnya ya. Apa itu prebiotik? Prebiotik ini ya
serat pangan yang polisakarida yang tidak tercerna atau serat pangan, dan dia di dalam usus kita berperan sebagai sumber tadi ya, sumber energi, sumber kehidupan lah bagi mikroba baik ya yang ada di usus ya. Nah, sekarang kita beralih pada bakteri asam laktat. Pada proses fermentasi bahan pangan yang berperan penting dalam tadi ya, proses fermentatif itu adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu kelompok bakteri gram positif, dia berbentuk kokus, bisa kokus atau batang, tidak membentuk spora dan tumbuh pada suhu optimum kurang lebih 40 derajat Celcius. Ya, ini kayak suhu-suhu untuk fermentasi yogurt ya. Nah, pada umumnya bal ini bersifat anaerob, tidak motil, katalase negatif, oksidasi positif. Lalu dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Nah, ada klasifikasi terbaru tentang jenis Lactobacillus menjadi Lactobacillus dan Carnobacterium. Ya, jadi tahun-tahun terakhir ini sekitar 2019 lah ya, banyak perubahan nama ya, tata nama termasuk Lactobacillus ini. Ya. Nah, Streptococcus menjadi 4, Streptococcus, Lactococcus, Phagococcus, Enterococcus ya, dan sebagainya. Nah, keunggulan bakteri asam laktat, dia menghasilkan senyawa metabolit yang berfungsi sebagai antimikroba ya, antara lain asam organik, ini bisa asam laktat, bisa asam asetat, karbon dioksida, juga senyawa-senyawa peptida antimikroba yang disebut bakteriosin ya. Nah, teman-teman pahami lagi gitu ya, apa itu metabolit gitu. Jadi metabolit itu adalah produk metabolisme. Ya, kalau metabolisme mikroba berarti produk metabolisme mikroba. Nah, metabolit itu metabolit mikroba, terutama bakteri asam laktat ini punya banyak keunggulan. Tadi apa? Antimikroba, bisa berupa apa saja, asam laktat, asam asetat, CO2, juga senyawa peptida yang dulu kita pelajari di biokim ya. Senyawa peptida pendek seperti glutathione itu dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Nah, zat antibakteri yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, dia menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella dan Escherichia coli. Ada juga bakteri yang lainnya, dan tadi ya, bakteri-bakteri yang bersifat proteolitik dan lipolitik yang menyebabkan bau busuk dan sebagainya, itu bisa jadi dihambat oleh metabolit dari bal ini. Nah, bakteriosin yang tadi ya, ini adalah senyawa peptida antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat ya dengan bobot molekul yang rendah. Ya, seperti glutathione itu hanya 3 asam amino ya, tapi memberikan aktivitas yang cukup baik ya. Nah, ini bobot molekulnya rendah, bisa berupa protein atau peptida pendek yang punya aktivitas menghambat atau membunuh mikroba. Nggak hanya glutathione, mungkin ada beberapa jenis peptida yang lainnya ya. Teman-teman bisa menggalinya. Nah, bakteri asam laktat berdasarkan hasil fermentasinya itu digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri homofermentatif dan heterofermentatif. Nah, homofermentatif maksudnya itu apa? Dari jumlah produk yang dihasilkannya ya. Kalau homofermentatif itu 1, kalau heterofermentatif itu lebih dari 1. Dan kalau homofermentatif itu hanya menghasilkan asam laktat ya, 1 itu adalah asam laktat. Contohnya Streptococcus, Pediococcus, dan beberapa Lactobacillus. Nah, untuk heterofermentatif ini bakteri asam laktat yang memfermentasi karbohidrat, juga ada yang difermentasi. Nah, selain asam laktat, produknya itu juga dia memproduksi zat yang lainnya. Apa saja? Etanol, asam asetat, CO2 gitu ya. Nah, sehingga ini perlu kita waspadai ya, karena di sini bakteri heterofermentatif bisa menghasilkan etanol ya. Nah, etanol ini kan berpotensi sebagai hammer ya, jadi kita harus waspadai.
Nah, contohnya Leuconostoc, juga beberapa Lactobacillus. Jadi, Lactobacillus ini nggak hanya homofermentatif, kita harus waspadai, ada juga yang heterofermentatif. Ya. Nah, ini termasuk Glakin ya, yogurt binaan biotek, itu mengandung bakteri Lactobacillus plantarum yang dia bersifat heterofermentatif, sehingga dia menghasilkan tidak hanya asam laktat, tapi etanol dan CO2, sehingga ada ya, ini mahasiswa yang wafat ya kemarin ya, yang mengalami yogurtnya meledak gitu, karena itu berasal dari produksi CO2 yang terus terkendali karena bakterinya kan hidup ya. Nah, sehingga penyimpanan produk fermentasi ini harus betul-betul diperhatikan, harus dingin, jadi pokoknya menghambat pertumbuhan si bakteri itu. Oke, bikin dulu. Nah, untuk fermentasi sayuran dan ubi, kita bahas sekilas ya. Nah, sayuran dan ubi ini berawal dari Cina ya. Nah, awalnya sayuran ini diawetkan dengan garam dan pengeringan, lalu paling banyak diawetkan adalah kembang kol, timun, zaitun. Pengawetan sayuran juga dilakukan pada bibit merah, kembang kol, wortel, seledri, bawang putih, tomat, dan sebagainya. Ya, nah produk fermentasi sayuran di Eropa, mereka cukup besar ya, zaitun, sauerkraut, mentimun. Nah, sayuran ini sebagai substrat yang sangat disukai oleh mikroba, baik yeast, fungi, maupun bakteri. Nah, tetapi mikroba yang pertumbuhannya di sayuran paling cepat itu adalah bal, bakteri asam laktat. Fermentasi asam laktat pada sayuran melibatkan sejumlah spesies bal. Sehingga kita lihat tadi ya, bal itu banyak memiliki manfaat. Lalu bal ini mudah banyak ditemukan ya pada fermentasi sayuran. Nah, sehingga kita ini sangat-sangat fermentasi sayuran berarti sangat bermanfaat ya. Sangat powerful karena di sana banyak bakteri asam laktatnya. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya harus kita lihat ya, di Cina, Eropa, mereka banyak memproduksi produk fermentasi gitu untuk menyelamatkan dan menabung bahan pangan ketika tidak ada panen ya, karena di sana ada musim panas, musim dingin. Nah, Indonesia ini sangat-sangat makmur ya. Ya, kita sepanjang tahun suhunya mataharinya ada gitu ya, sehingga berbagai jenis hasil bumi itu bisa kita melimpah kayak gitu ya, sehingga kita tidak banyak berpikir untuk pengawatan makanan. Tetapi sekarang ya kita harus berpikir untuk meningkatkan mutu kualitas bahan pangan gitu ya, jangan sampai tertinggal oleh negara lain. Gitu. Maksudnya Indonesia itu jangan keenakan ya. Nah, meningkatkan kualitas bahan pangan juga semakin ternyata bahan pangan itu kalau ibu ya ke pasar gitu banyak yang membusuk gitu, apalagi di Gede Bage gitu ya, sayurannya masih banyak, lalu ya masih banyaklah sampah sayuran yang terbuang gitu ya. Nah, ini perlu sentuhan inovasi gitu ya dari para ilmuwan untuk menyelamatkan tadi bahan hasil bumi ya yang tidak termanfaatkan. Tapi di satu sisi Indonesia itu juga sekarang ya tadi fenomenanya sangat-sangat susah gitu ya generasi muda-muda ini untuk mengkonsumsi sayuran gitu. Padahal ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan secara khusus membahas peran probiotik dan prebiotik terhadap kesehatan ya secara medis. Nah, sehingga kita betul-betul
apa namanya, diingatkan lagi lah untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu ya, terutama ini serat ya, serat pangan. Nah, ini bakteri asam laktat utama yang terlibat di dalam fermentasi sayur ya. Nah, untuk fermentasi sayur ini ini ya yang utamanya itu yang banyak ditemukan sauerkraut, kimchi, pickles, olive, zaitun ya. Kalau sauerkraut ini apa? Kol, kimchi ini sawi, pickle ini mentimun ya, ini minyak zaitun ya. Nah, ini yang paling banyak bakteri asam laktat yang terlibat dalam proses fermentasi sayuran adalah kimchi. Nah, ini sebetulnya tidak bakteri-bakteri ini adalah bakteri-bakteri indigen. Nah, ya, bakteri indigenous ini ditemukan secara alami pada bahan pangan itu dan pada saat proses fermentasi. Jadi tidak secara sengaja ditambahkan ya bakterinya. Tapi bakterinya tumbuh sendiri gitu ya. Pada sebetulnya bakteri yang indigen ada di jadi di dalam satu satu misalnya ujung kuku ini aja ya, pasti banyak komunitas mikroba gitu. Tapi setelah apalagi pada sayuran gitu ya. Nah, tapi setelah difermentasi, bakteri yang bertahan hidup dan memfermentasi dan terlibat dalam memfermentasi bahan pangan itu tidak semua gitu. Nah, karena banyak banyak ya dalam satu komunitas bakteri itu banyak bakteri patogennya. Nah, ini dalam fermentasi sayuran ini bakteri yang tumbuh itu adalah hanya bakteri asam laktat saja, bakteri yang baik. Bakteri yang tidak baiknya gimana? Dia mati gitu. Tidak tidak ikut tumbuh. Ya, ini keajaiban ya, keajaiban dan kemudahan sebetulnya ya. Dan untuk kita bisa mengkonsumsi makanan sehat ya tanpa adanya mikroba yang berbahaya. Oke, selanjutnya fermentasi umbi. Nah, umbi-umbian itu kita ketahui sendiri bahwa dia adalah sumber karbohidrat. Lalu umbi-umbian banyak mengandung racun, bukan banyak ya, ada yang mengandung senyawa beracun, contohnya samput ya atau singkong dia kan mengandung sianida ya, agak tinggi kandungan sianidanya ya. Masih ingat ya pembunuhan yang menggunakan kopi sianida. Nah, sianida itu sebetulnya secara alami ada di apel, di singkong cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga ini rentan, umbi-umbian itu rentan beracun. Ada namanya singkong bongkrek atau tempe bongkrek gitu ya. Nah, tapi dengan adanya proses fermentasi umbi, dia bisa berperan untuk mengawetkan dan mengurangi senyawa beracun. Ya, nah ini sehingga para petani umbi singkongnya sekilo hanya berapa? Misalnya hanya ada yang dijual 3.000, 5.000 gitu kan. Lalu kalau disimpan lama dia gampang beracun, ya nah, fermentasi. Fermentasi kalau dijadikan peyem, apalagi dikemas dengan cantik gitu ya, dijadikan oleh-oleh itu bisa 30.000 sekilo ya. Nah, terus juga lebih awet ya. Nah, Nah, ini proses pembuatan tape singkong ya. Tape singkong yang digunakan umurnya 6 sampai 12 bulan, kulit daging putih atau kuning, mikroba yang berperannya yeast atau ragi ya. Bagaimana cara membuatnya? Dikupas, dipotong, dicuci, direndam ya, lalu dikukus. Lalu diberi ragi, dimasukkan ke keranjang lalu ditutup, diperang 3 hari 3 malam nanti dia jadi singkong. Nah, meskipun ya tadi bakteri yang dalam proses fermentasi itu bisa menghambat pertumbuhan mikroba, lalu misalnya kita berpikir untuk tidak menyimpannya secara steril atau tidak mencuci bersih. Nah, itu bukan alasan yang benar gitu ya, karena keberadaan mikroba baik itu harus diunggulkan. Ya, kalau misalnya komunitasnya itu sedikit atau dia kalah gitu ya jumlahnya dengan mikroba tidak baik, si mikroba baik ini atau bakteri asam laktat akan kalah. Yang menang adalah yang komunitasnya banyak gitu ya. Sehingga tetap prosesnya harus
sangat diupayakan bersih. Nah, sauerkraut ini hasil fermentasi yang banyak diproduksi di Jerman dan USA. Di Korea, dan Cina juga diproduksi dengan menambahkan merica, lobak, bawang, aneka bumbu sehingga menghasilkan kimchi. Produk sauerkraut ini sederhana, kol putih, difermentasi kol putih yang difermentasi dengan sebelumnya adalah ditambahkan garam. Nah, garam ini berfungsi sebagai apa? Apakah sebagai perisa atau pemberi rasa asin saja? Tidak, ternyata konsentrasi garam yang ditambahkan pada proses fermentasi sayuran itu harus diperhatikan konsentrasinya biasanya 2-2,5% ya. Nah, konsentrasi yang optimum pada pembuatan sauerkraut ini adalah 2,5%. Nah, konsentrasi ini akan menghambat pertumbuhan mikroba selain mikroba bakteri asam laktat. Ya. Nah, jadi caranya adalah Nicole kupas beberapa helai daun luarnya, dicuci, lalu dilumuri dengan garam 2,5% berat ya. Gitu. Jadi terus dimasukkan ke dalam baskom, ditutup ya atau toples. Nah, ini bagusnya toples kaca ya untuk fermentasi ini. Fermentasi lalu untuk penyimpanan ya. Untuk penyimpanan lama maka harus dipasteurisasi dulu. Pasteurisasi itu ya kita mendidihkan di suhu pasteurisasi, memanaskan di suhu pasteurisasi di air ya, di penanas air bersama dengan wadah-wadahnya gitu ya. Karena ini kan di sini tidak ada sterilisasi pendidikan gitu ya, pasti sedikitnya ada mikroba selain bal itu ya di wadah terutama ya. Nah, sauerkraut ini mengandung 0,3% asam laktat, 0,5% etanol, juga kandungan CO2 dan senyawa volatil lainnya. Nah, dia mengandung etanol, halal tidak? Selama dia substratnya tidak mengalir atau padat ya, meskipun itu ada etanolnya, itu halal. Ya, yang haram adalah hammer. Hammer itu dia etanolnya ada di substrat yang tidak substrat mengalir atau cair, ya, dalam bentuk minuman, ya. Nah, sehingga ini tape, ketan, gitu ya, itu adalah kalau dalam bahasa syariahnya adalah rukhsah, ya. Meskipun ada etanolnya, ya halal. Tapi kalau misalnya si etanolnya itu diperas gitu ya, oh ini etanol tape halal nih gitu. Lalu ada yang memanfaatkan etanolnya dipisahkan gitu ya dari si tapenya lalu diminum. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti hammer karena kita mengkonsumsinya dalam bentuk minuman. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi tape dan mengandung etanol tidak apa-apa. Atau ada orang yang menguyup misalnya ya, tetap tape tapi si tapenya itu dipisahkan, dia mengkonsumsi si air tapenya saja, itu haram ya. Jadi tergantung niat. Kamu makan bahan fermentasi atau makan airnya. Oh, saya pengen makan itu tape karena ada antioksidannya apa kayak gitu ya. Nah, tapi ada orang yang misalnya saya pengen nyobain dong kayak gimana ya mabuk itu gitu kan. Nah, kan ya saya mau makan tape sekilo misalnya. Itu nggak boleh. Nah, sauerkraut ini juga rentan terkontaminasi mikroba, terutama suhu. Ini kenapa? Karena ada tadi ya ada proses yang tidak terkendali, terutama suhu fermentasi dan konsentrasi garam ya. Nah, kalau misalnya suhunya itu di atas 30 derajat, maka kita harus meningkatkan konsentrasi garamnya, ya. Nah, kenapa? Karena di sini bisa menghambat bakteri asam laktat heterofermentatif. Heterofermentatif itu tadi apa yang menghasilkan produk fermentasi selain asam laktat ya CO2, alkohol gitu ya. Jadi, kalau misalnya yang heterofermentatifnya itu sangat banyak, nanti kan makin cepat rusak. Nah, terus kalau suhunya di bawah 10 derajat atau dingin, nah ini
komposisi garamnya bisa lebih rendah ya. Nah, kalau misalnya ini bisa juga menyebabkan bakteri gram negatif yang tumbuh. Kalau misalnya konsentrasi garam terlalu rendah, ini bakteri gram negatif bisa ikut tumbuh. Nah, ini kimchi sebetulnya adalah sauerkraut yang ditambahkan berbagai bumbu ya. Nah, ini kimchi banyak digemari ya karena mungkin lebih spicy dan trennya itu lebih diminati ya. Ini makanan fungsional dan terbukti mencegah berbagai kanker usus, berbagai kanker ini terutama kanker usus dan kanker hati. Ya, ini kenapa kanker usus? Karena kan kimchi ini sayuran, pasti membantu. Ini kebanyakan yang kanker usus itu adalah kondisi ususnya itu sangat minim serat. Gitu. Nah, ini kanker hati kenapa mengobati kanker hati? Ada itu antioksidan itu, contohnya glutathione ya, yang dihasilkan oleh si kimchi, dia itu kan kayak antioksidan. Nah, di hati itu kan kerjanya berat ya. Hati itu kerja berat dan menetralisir racun kan, racun-racun yang ada di hati. Nah, dia membantu kinerja hati ya, menurunkan resiko kanker hati. Hal ini disebabkan kandungan senyawa antikarsinogenik ya pada kimchi. Nah, tadi ya, antioksidan itu. Nah, ini cara pembuatan kimchi ya. Trim ini apa? Trim ya dikupas, dipotong-potong, dicuci. Nah, braining ini digarami. Setelah digarami, dibilas ya, dibilas lembut dan dikeringkan, baru nanti dipotong-potong untuk kebutuhan konsumsi dan ditambahkan ini bumbu-bumbunya harus sudah dicuci juga, cuci bersih, lalu ditambahkan perisap penyedap rasa, lalu dicampurkan fermentasi, gitu ya. Ini 3 hari aja ini udah enak gitu. Tapi kalau di sana itu bisa dikonsumsi sampai ada yang sebulan gitu ya, 2 pekan dan sebagainya. Nah, ini lalu pickle. Pickle ini mentimun gitu ya, sama prosesnya juga adalah penambahan garam ya. Pokoknya ada penambahan garamnya, bisa juga ditambahkan cuka dan bumbu lain ya. Nah, ini sama dicuci, di braining. Brine ini adalah garam ya, penambahan garam dan sebagainya. Ada yang ditambahkan asam asetat dan perisa dan sebagainya ya. Nah, untuk penyimpanan lama dipasteurisasi. Pasteurisasi itu dipanaskan secara pasteurisasi dengan wadah-wadahnya. Oke. Nah, fermentasi bahan hewani ini juga ada gitu. Kenapa? Karena di dalam bahan hewani juga itu ada bakteri indigenous bakteri asam laktat indigenous. Nah, ya. Nah, dulu hewan yang disembelih harus langsung dikonsumsi nih. Ini sejarahnya ya. Karena untuk mencegah pembusukan. Nah, ketika proses pendinginan sudah diketahui daging disimpan di suhu rendah selama beberapa hari. Nah, teknik pengawetan daging selain pendinginan itu juga adalah pengeringan. Nah, lalu setelah diikuti pengasinan, pengasapan dan sebagainya. Nah, ini ya kalau zaman dulu kan nggak ada teknologi elektronik gitu ya. Ini dikenal sejak ribuan tahun lalu, berasal dari Eropa Selatan, yaitu di pengolahan sosis ya. Pengolahan sosis ini dikembangkan oleh negara 4 musim untuk mengawetkan sehingga mereka tidak kekurangan daging selama musim dingin. Nah, jadi mereka buat sosis, cara membuat sosisnya itu dengan teknik fermentasi. Di Spanyol terdapat 50 jenis sosis, di Jerman 350 jenis. Nah, variasi sosis ini berbeda dengan perbedaan jenis dagingnya, ada sapi, babi, domba, kambing, dan sebagainya. Kandungan lemak, bentuk, dan cara pembuatannya. Nah, ini produk-produk sosis, ya, jenis-jenis produk sosis, ya, mortadella, bolognese, summer sosis, trunginer, pepperoni, salami, chorizo gitu ya. Banyak jenis-jenis di sana. Pengolahan ya, just pengolahan di sana. Kalau kita itu sate, gulai, misalnya ya, itu beda bumbunya aja, rendang dan sebagainya gitu ya. Karena kalau Indonesia itu kayak rempah-rempah ya, kalau di sana itu
ya ininya aja, proses pengolahannya aja yang bervariasi. Nah, ini jenis-jenis dagingnya, nah sehingga kita harus lihat juga ya, misalnya ini waspadai ini yang babi-babi gitu ya, mortadella gitu. Di situ nggak tertulis babi, tapi ada nama makanan yang apa namanya, nama-nama daging babi itu macam-macam gitu ya. Nah, ini fitur-fiturnya bersifat asam, beraroma smoke, asap. Jadi proses fermentasi hewani itu menghasilkan aroma-aroma yang smoky gitu ya. Nah, ini yang mungkin enak gitu ya. Ini lihatnya. Nah, ini kalau kita lihat dari kandungan daging, dia daging kaya dan zat gizi, itu pertumbuhan yang sangat baik untuk mikroba. Ya, protein 20%, lemak 2-3%, sedikit karbohidrat dan zat organik, air, pH. Nah, ini mikroorganisme yang berperan pada fermentasi daging. Pasti bakteri asam laktat, karena kalau di luar bakteri asam laktat, dia sudah dipastikan si daging itu membusuk ya. Dan bakteri asam laktat ini punya kemampuan untuk menghambat ya bakteri-bakteri protein. Tadi Bu menambahkan ini ya, proses ini tadi udah keluar proses apa namanya, fermentasi daging ya. Tapi nanti coba Ibu share aja papernya di grup. Ya, seperti itu untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diskusi kita laksanakan di satu SKS ya, bisa melalui daring atau grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.